Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita masuk ayat 109 insyaallah sampai 110 surat Al-Baqarah. Kita baca dulu sebelum kita masuk tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Bersama. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min satu ketukan. Katsirum, jadi ada temponya 2 rakaat, ada denungnya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Bersama. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Yaruddunakum min, jadi mim ketemu mim, itu mimi, ada temponya 2 rakaat dan ada denungnya. Mim ba'di, jadi nunnya berubah menjadi mim. Mim ba'di imanikum law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kuffaran hasadan min indi anfusihim. Hasadan min, itu juga ada temponya 2 harakat 2 ketukan. Min itu 1 ketukan. Indi itu ada 2 harakat ikhfa. Anfusihim juga ikhfa. Kita ulang. Kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sama. Kuffaran hasadan min indi anfusihim. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Bersama. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ada huruf qalqalah. Haqq. Ulang lagi min indi. Mulai. Min indi anfusihim
fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Bersama. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Lagi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Nun tasdid, jadi gunnah kamilah, gabungannya sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, ra-nya dibaca tipis, jangan qadir. Qadir. Ya. Lain dengan mansub, lain. Qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bersama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi katanya dibacakan tak bulat, tak marbutoh, berbunyi ha. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Bersama. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sama. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nah, perhatikan ini, mana yang satu ketukan, mana yang dua. Ini banyak ikhfa'nya nih. Anfu, inda, khairin ta. Jadi itu dua ketukan, dua harakat. Yang satu min kha. Nah, kita ulang. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sama. Wa ma tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Wadda, sangat menginginkan. Wadda bermakna al-hub wa tamanni. Dia sangat menginginkan, cinta, mengharap, menginginkan. Kasirun, banyak, kebanyakan. Min ahli kitab, dari ahli kitab. Jadi banyak atau kebanyakan dari ahli kitab itu menginginkan, sangat menginginkan, sangat berharap. Lau yaruddunakum, andai kata mereka dapat mengembalikan kalian mim ba'di imanikum, setelah kalian beriman, setelah iman kalian menyelinap dalam hatimu,
Mereka menginginkan kembali kufaron, kepada kekafiran. Jadi murtad namanya, ya. Biar orang-orang yang iman kepada Nabi, yang tadinya kafir masuk Islam, supaya murtad. Itu keinginan ahli kitab yang masuk Islam supaya keluar dari Islam. Nah, hati-hati. Banyak yang menghendaki seperti itu, bahkan mereka berjuang agar kita yang beriman supaya jadi murtad. Macam-macam gerakannya itu. Hati-hati. Kenapa hasadan? Kata Allah hasadan, karena iri, dengki. Hati-hati dengan sikap iri hati. Iri hati kadang-kadang keinginan, tetapi nggak cukup dengan keinginan, kadang-kadang disertai dengan tindakan. Jadi hasad itu, iri hati itu, dia berharap hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu iri hati, hasad. Kadang-kadang bukan hanya di hatinya, disertai dengan tindakan. Kalau tetangga dapat nikmat yang banyak, dari kejauhan rumahnya mentereng, isinya banyak, mobilnya bagus-bagus, kata orang kebakaran jenggot dia itu, kesel. Orang dapat nikmat kesel. Nah, bahkan bukan hanya kesel saja. Kalau ada perampok, ditunjukkan jalannya. Tuh kalau mau merampok rumah itu, tuh jalannya di situ, lewat pintu sana. Itu sikap iri hati. Makanya kata Rasul apa? Iyyakum wal hasada. Hati-hati loh dengan sikap iri, hasad, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Sikap hasad, dengki, iri hati, enggak senang kalau orang lain dapat nikmat, itu bisa memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan. Hati-hati. Kebaikan sholatnya habis, puasanya habis, ya zakatnya habis, hajinya habis, gara-gara memiliki sifat dengki, iri hati. Seperti kata Rasulullah, kayu bakar makan api, tinggal debunya, ya, tinggal abu gosok yang ada, kayunya habis. Makanya hati-hati dengan sikap iri hati. Kalau kita memiliki benih-benihnya, cepat hilangkan. Sayang ibadah kita yang lain itu, sayang kebaikan kita yang diperjuangkan bertahun-tahun, hilang sekejap karena ada sifat dengki. Hati-hati. Nah, iri hati dalam kebaikan maksudnya ingin meniru. Si A ini rajin ke masjid, aku iri. Nah, itu kebaikan, boleh, bagus. Si A rajin ibadah, si A rajin sedekah. Yang seperti itu boleh. Yang dimaksudkan di sini iri hati, hasad, karena tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Itu yang enggak senang. Tapi terhadap kebaikan tuh kok sedekahnya banyak ya, tiap bulan 1 juta, aku kepingin lebih. Nah, iri yang seperti itu bagus. Itu kok hafal Al-Qurannya kok banyak ya, saya ingin juga hafal Al-Quran yang banyak. Ya seperti itu boleh, bahkan dianjurkan gitu ya. Jadi hasad yang tidak boleh tadi, tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ya. Hasadan itu min indi anfusihim, datang dari dirinya sendiri.
Datang dari dirinya sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka hak kebenaran bahwa Nabi Muhammad dia Rasulullah, ada dalam kitab suci, ada di kitab, dalam Taurat, dalam Injil diterangkan oleh Allah, nyata kebenarannya. Tapi mereka tidak senang kalau nabinya di akhir zaman itu Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan mereka. Ya, hati-hati. Tetapi Allah mengajarkan fa'fu. Nah, bersikaplah dengan maaf. Dah, enggak usah dibenci, biarkan saja. Wasfahu, lapang dada saja. Lapang dada, mereka berjuang getol agar kita menjadi murtad. Sudah, yang penting mantapkan iman. Jangan gampang terpengaruh. Mereka iri hati, biarkan. Mereka iri hati, hasad, dengki. Mereka nanti susah sendiri. Jadi fa'fu wasfahu, bersikaplah dengan maaf dan lapang dada. Hatta ya'ti Allahu bi'amri, sehingga nanti datang perintah Allah, datang pertolongan Allah, datang kemenangan dari Allah. Nah, itu urusan Allah. Jadi kecuali dalam perang, tuh kita dizalimi, kita mau dibunuh, fa'fu wasfahu, belakangan kita mesti bela diri, itu dalam peperangan lain. Dalam kondisi damai, fa'fu wasfahu, maafkan, lapang dada. Nanti kemenangan akan datang dengan pertolongan Allah. Yakin saja, Allah senang kepada hambanya yang taat kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa, semuanya ada di tangan Allah. Kalau yakin akan pertolongan Allah, pertolongan akan datang. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Yakin akan mendapatkan pertolongan Allah, karena taat kepada Allah, pertolongan akan datang. Jadi jangan ragu-ragu ketika urusnya dengan Allah. Mantapkan iman kita. Allah Maha Penolong, Allah Maha Penyayang, rahmatnya luar biasa. Di samping Allah memerintahkan kita menjadi pemaaf menghadapi orang yang mungkin dengki dan iri hati kepada kita, kita diperintah juga untuk lapang dada. Insya Allah sehat, pemaaf, lapang dada. Sebab kalau sudah lapang dada hilang, sesek itu. sesek nafas. Lapang saja, ya, pemaaf saja, insya Allah sehat. Nah, kalau sehat, tenang, senang, jangan lupa wa aqimus shalah. Tegakkan sholat, ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Wa atuz zakah, bayar zakat. Punya rezeki, punya duit, harta sudah mencapai nisabnya, bayar zakatnya. Jangan lupa, belum sampai senisab, sedekahnya sesuai kemampuan masing-masing, infak fisabilillah. Tuh, nah, itu perintah Allah.
Lalu kata Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apa yang kalian tampilkan untuk dirimu, kebaikan-kebaikan yang kamu tampilkan untuk kamu juga datangnya dari sisi Allah. Pahala. Kita sedekah untuk yang sedekah, kita sholat untuk yang sholat, bukan untuk orang lain. Nah, di sini tabungan abadi, bukan untuk orang lain. Kita zikir, kita sedekah, kita pemaaf, kita lapang dada, kembali kepada pelakunya. Nah, enggak ketukar itu. Tidak ketukar. Siapa yang banyak berbuat baik, dialah yang akan mendapatkan kebaikan. Jadi balasan itu inna izamal jaza ma izamil bala. Pahala, upah sesuai dengan perjuangannya. Tambah getol dia berjuang, tambah banyak nilainya. Jadi kalau yang kaya sedekahnya 1 juta tiap hari, wajar karena kaya. Tapi yang tidak punya seminggu 100.000, ya wajar karena memang tidak punya. Atau mungkin 100 rupiah saja sudah perjuangannya luar biasa karena memang tidak punya, wajar. Tetapi yang tidak wajar sudah kaya sedekahnya 100 rupiah, itu gak wajar itu. Sesuaikan dengan kadar kemampuan kita, jujur kepada diri kita sendiri. Infak, apalagi kaleng jamaah mandiri, kan nggak ada yang melihat jamaah itu. Kita naruh di rumah, mau berapa kan kejujuran mesti keluar dari hati nurani. Berapa yang kita punya, berapa keikhlasan kita, nggak ada orang melihat. Tuh. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah basirun, melihat bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah lihat. Nah, mungkin manusia enggak lihat, tapi Allah lihat tuh. Di mana saja. Mau sedekah sedikit, sedekah banyak, ikhlas, riya, Allah tahu. Makanya tanamkan rasa ikhlas. Mau sedikit, mau banyak, betul-betul karena ingin mencari ridho Allah. Tuh terjemahannya. Nah, kita masuk tafsirnya sedikit. Apa sebenarnya kandungan ayat ini? Kata Ibnu Katsir, yuhadziru ta'ala ibadal mu'minin an suluki tariqil kuffar min ahli kitab. Yang pertama, Allah mengingatkan, hati-hati, kata Allah, jangan sampai menempuh jalannya orang kafir. Seperti hasad, dengki dan iri hati itu kan sifatnya orang kafir. Ya, jangan sampai menempuh jalannya orang kafir. Hati-hati. Niru-niru lama-lama akan kebiasaan. Kita galang saja budaya-budaya yang memang sumbernya Islam. Jangan niru-niru perbuatan orang kafir. Lama-lama akan berbuat seperti orang kafir. Hati-hati, katanya. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberitahukan bi'adawatim lahum fil batini wal zahir. Jadi Allah memberitahukan ini bahwa orang kafir ini sangat memusuhi orang yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman dimusuhi orang kafir lahir batin. Lahir batin. Mereka enggak ngomong, tapi kita mesti tahu orang kafir, orang yang tidak beriman itu permusuhannya dahsyat, luar biasa, lahir batin. Tapi mereka enggak kasih tahu kita. Tidak kasih tahu, tapi kita mesti tahu karena kita sudah mendapatkan informasi dari Allah. Hati-hati. Kemudian
Apa yang mendorong permusuhan orang kafir terhadap orang-orang yang beriman? Wa ma hum mustamilun alaihi min al-hasad lil mu'minin. Hasad, iri hati, enggak suka, enggak senang ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabihim. Tidak senang dengan kehebatan, keutamaan yang dimiliki orang beriman. Keutamaan yang dimiliki oleh nabi orang yang beriman. Siapa? Nabi Muhammad. Enggak senang. Wah, kok orang beriman tuh hebat. Aku kok begini? Ya, ngakui sebenarnya kehebatan orang beriman, ngakui mereka. Kehebatan yang dimiliki Nabi Muhammad, ngakui mereka tahu. Tapi dengki, iri hati, tahu si A itu kaya, tahu si A itu hebat, makanya muncul kedengkian. Nah, padahal sikap dengki iri hati ini sangat berbahaya, bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Hati-hati. Lalu kalau ada sikap dengki dan iri hati, lalu apa perintah Allah? Wa ya'mur ibadul mu'minin bis-shaf'i wal 'afwi. Nah, perintah Allah tadi lapang dada, berikan maaf dalam kondisi damai, mau benci, mau iri hati urusan kamu, yang sesak hatimu, yang sesek dadamu, nanti ketenangan kita miliki, kemenangan datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiyallah minan nasr wal fathi. Pertolongan Allah akan datang, kemenangan akan kita raih. Karena adanya sikap lapang dada tadi, ada sikap pemaaf, adanya kebiasaan merespon positif perintah Allah. Laksanakan perintah Allah itu yang penting, tinggalkan larangan Allah, lapang dada, maafkan kalau ada yang salah. Senang kita ini, senang. Hati kita lapang, hati kita senang, sehat kita, karena nggak ada dongkol. Orang yang suka dongkol, kesel itu, ya gampang stroke itu biasanya itu. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Terus wa ya'muruhum bi iqamati shalah wa ita'iz zakah. Allah memerintahkan juga dengan menegakkan salat dan membayar zakat. Wa yahsuhum ala dzalika wa yurghibuhum fi. Allah mendorong agar senang salat, senang zakat, senang dengan persatuan, senang dengan silaturahim. Nah, sehingga pergaulan hidup enak, buang kesombongan, bersikap tawadu, rendah hati, bersikap pemaaf, jangan suka hasad, iri hati, jangan suka ngambil hak-hak orang lain. Enak hidup tuh, enak insya Allah. Terus apa lagi? Nah, terkait dengan masalah ayat tadi di atas itu ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Saya langsung kepada isinya. Ini dari Ibnu Abbas. Ada dua orang kakak adik, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Dia orang Yahudi yang sangat dengki, sangat iri hati terhadap orang Arab. Hati-hati, kita jangan suka puji orang Arab loh. Nabi Muhammad orang Arab ya. Itu sikap dengki orang Yahudi. Siapa namanya tadi? Huyai bin Akhtab.
Abu Yasir bin Akhtab. Dia kedengkiannya luar biasa terhadap orang Arab. Kenapa? Hasadan, ya, dengkinya luar biasa. Kenapa? Idz khassahumullah bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada orang Arab. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rasul. Dia orang Arab. Makanya benci, dongkol. Tuh. Nah, jadi kita hati-hati. Jangan seperti orang Yahudi. Seperti siapa tadi? Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab yang suka benci, iri hati terhadap orang Arab. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada orang Arab dan dia orang Arab. Itu keistimewaan yang Allah berikan. Itulah sebabnya Yahudi benci dan dengki itu. Makanya kita hati-hati. Jangan bilang seolah-olah kesel sama orang Arab. Ya berarti kesel sama Nabi Muhammad siapa? Orang Arab. Ya, walaupun diutus oleh Allah untuk semesta alam, tapi dia orang Arab. Ada Al-Quran bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau baca terjemahannya sama nggak pahalanya dengan baca Arabnya? Beda. Ayat Al-Quran itu yang bahasa Arab itu. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Al-Qurannya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu sudah bukan Al-Quran, itu terjemahan namanya. Ya. Jadi yang Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Ini gitu. Nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Bukan baca terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran. Bisa beda-beda terjemahannya. Bisa beda-beda. Bahasa juga beda-beda. Yang Arab nih, yang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Al-Quran. Bukan terjemahannya. Jadi hati-hati jangan suka ngejek orang Arab, bahasa Arab. Adapun budaya-budaya orang Arab yang tidak Islami jangan ditiru. Budaya manapun yang tidak Islami jangan ditiru. Termasuk budaya bahasa Indonesia yang tidak Islami, orang Islam tidak boleh niru-niru. Gitu. Kita tiru saja, kembangkan saja budaya yang tidak merusak keimanan kita, yang dapat memantapkan keimanan kita. Nah, wa kana jahidina fil nas al-islam mastata'a. Abu Yasir bin Akhtab, Huyai bin Akhtab, dia berjuang mati-matian agar orang murtad, agar orang tidak mau masuk Islam. Itu perjuangannya. Yang Islam agar murtad, kembali menjadi kafir. Yang mau masuk Islam dihalang-halangi. Itu kerjaannya. Tadi siapa? Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab. Itulah latar belakang turunnya ayat ini. Jadi ada sejarahnya. Ada yang usil tadi itu, yang kedengkiannya iri hatinya terhadap orang Arab luar biasa, bahkan menghalang-halangi orang mau masuk Islam. Bahkan turunlah ayat ini, wadda katsirun min ahlil kitab, dan seterusnya. Dalam riwayat lain asbabun nuzulnya itu ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia juga orang Yahudi. Dia penyair. Suka apa? Suka nyindir-nyindir Nabi. Ya. Menyerang Nabi dengan syairnya. Menjelek-jelekan Nabi dengan syairnya, pakai sindiran-sindiran. Nah, lalu turunkanlah ayat 109 ini oleh Allah. Nah,
ternyata juga yang nyindir-nyindir itu juga orang Yahudi. Kenapa? Sama, dengki, iri. Begitu hebatnya orang beriman, begitu hebatnya Nabi Muhammad. Dia iri sebenarnya. Kok bukan aku gitu? Kok bukan golonganku? Iri. Nah, tuh. Kemudian ada sebuah riwayat dari Ad-Dhahhak juga bersumber dari Ibn Abbas. Rasulullah Nabi Muhammad itu sebenarnya ummiyan. Dia termasuk rasul yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tetapi Rasulullah itu bisa menceritakan isi kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, bisa menerangkan nabi-nabi dan rasul, bisa menerangkan ayat-ayat. Walaupun dia Nabiyil Ummi, nabi yang buta huruf, cerita hal-hal yang terdahulu. Ini kalau bukan kehebatan apalagi ya, itu tanda-tanda kenabian. Orang nggak bisa baca, bisa cerita macam-macam kitab suci sebelumnya itu bisa semua, ayat-ayatnya bisa, nabi-nabinya kenal semuanya, menyebutkan dan membenarkan. Seperti juga ahli kitab membenarkan, mereka mengakui juga, tetapi mereka lalu jahadu, nantang, mengingkari kebenaran tadi. Padahal Nabi membenarkan, sama dengan mereka juga membenarkan Taurat, mereka juga membenarkan Injil, mereka juga membenarkan Zabur. Tapi begitu melihat kenyataan Nabi Muhammad yang diutus, lalu mereka ingkar. Ujung-ujungnya hasadan wa baghyan, dengki, iri hati, zalim dia. Nah, jadi Nabi Muhammad tahu mereka mengaku kitab sucinya, tapi ketemu dengan hal seperti itu lalu mengingkari. Habis. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang pemaaf, lapang dada, senang menjalankan perintah-perintah Allah. Di sini yang paling pokok perintahnya salat, zakat, dan perintah-perintah lainnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang memiliki keimanan yang mantap. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.